Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Diki Wayudi dari Angkatan 2017 C3. Kali ini saya akan presentasikan pengenalan Jam Ekar kepada teman-teman tim Jam Ekar UISI. Perjalanan teman-teman pertama-tama itu dimulai dari mendesain secara konsep prototipe Jam Ekarnya terlebih dahulu. Bagaimana sumber energinya, bagaimana reaksi penghentiannya, bagaimana desain jam ekarnya, itu teman-teman desain dulu. Setelah teman-teman desain prototipe jam ekarnya secara konsep, maka teman-teman akan mewujudkan jam ekarnya, membangun prototipenya, membeli bahan-bahan, komponen-komponen dalam buatan jam ekarnya. Setelah jam ekar itu jadi teman-teman, nah teman-teman nantinya itu akan melakukan serangkaian uji coba pada jam ekarnya. Misal, jika konsentrasi larutan sekian, maka energi yang dihasilkan berapa? Jika konsentrasi A dan konsentrasi B pada reaksi yang ada di stopping reaction sekian, maka nantinya akan menghentikan mobil jam ekar seberapa jauh. Nah, itu teman-teman perlu melakukan trial and error. Setelah teman-teman telah melakukan trial and error, maka teman-teman akan beranjak lagi ke kompetisi jam ekar yang diselenggarakan oleh AIKI. AIKI merupakan organisasi teknik kimia internasional. Nah, biasanya kalau di kompetisi nasional itu diadakan di ITS dan UI, kompetisi jam ekar. Nah, apa saja yang akan dilombakan? Jadi nanti teman-teman ketika mengikuti lomba jam ekar itu, maka yang dinilai yaitu desain jam ekarnya. Apakah jam ekar tersebut aman bagi lingkungan? Teman-teman nanti juga menyajikan poster, menyajikan video, seperti itu. Nah, kali ini kita akan beranjak ke step pertama terlebih dahulu, yaitu mendesain jam ekar secara konsep. Nantinya teman-teman akan saya tugaskan membuat pradesain konsep jam ekar. Nah, untuk tugasnya akan saya jelaskan setelah presentasi ini selesai. Untuk jam ekar sendiri itu kira-kira gambarannya itu seperti ini teman-teman. Ini vessel, ada juga yang menggunakan baterai, juga terdapat ban, juga terdapat sasis, juga terdapat pressure, ada pressure safety valve. Nah, di sini baterai-baterai yang digunakan pada jam ekar itu tidak boleh baterai-baterai yang dijual secara komersil. Nah, teman-teman itu harus membuat baterai sendiri. Jam ekar sendiri itu terdapat banyak jenis. Nah, biasanya dibagi berdasarkan sumber energinya. Kalau jam ekar yang pertama ini menggunakan konsep tekanan. Jam ekar yang kedua juga menggunakan konsep tekanan. Jam ekar yang ketiga menggunakan konsep baterai. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas di slide berikutnya. Apa sih jam ekar itu sendiri? Jam ekar itu sendiri merupakan kompetisi membuat prototipe mobil yang dapat dijalankan oleh reaksi kimia melalui jarak yang ditentukan dengan membawa beban yang ditentukan. Nah, jadi mobil prototipe teman-teman itu sumber energinya itu harus berasal dari reaksi kimia. Pada kompetisi-kompetisi itu ditentukan jarak dari garis start sampai garis finish itu berapa. Semisal kalau pada kompetisi jam ekar yang ada di ITS ini, namanya kompetisi ICEK 2020, jarak dari garis start sampai garis finish itu 25 meter. Jadi semisal teman-teman mobil prototipe teman-teman dari garis start sampai garis finish menempuh 26 meter, maka errornya yaitu 26 kurangi 25 sama dengan error mobil prototipe teman-teman itu 1 meter. Maka dari itu mobil prototipe jam ekar teman-teman itu harus bisa menempuh dari garis start sampai garis finish itu pas 25 meter. Nah, biasanya mobilnya itu juga dikasih beban, dibawa beban botol aqua 1000 mili. Semisal mobil jam ekarnya ini nanti diberi beban botol 1000 mili diletakkan di sasisnya sebelah sini. Nah, dalam pemilihan bahan reaksi kimia serta desain komponen itu harus tidak membahayakan lingkungan. Semisal kalau si larutannya itu bocor ke vesselnya itu tidak reaktif terhadap lingkungan atau tidak menghasilkan gas yang beracun, lalu tidak melepaskan gas buang seperti CO dan CO2, karena hakikat pada pembuatan mobil jam ekar ini untuk menemukan sumber energi
energi yang digunakan pada mobil yang paling efektif yang tidak melepaskan emisi. Seperti yang kita tahu saat ini, mobil-mobil itu melepaskan emisi ke lingkungan, misal CO dan CO2. Poin yang ketiga, diusahakan memperhatikan safety terutama pada bagian vesel yang bertekanan. Untuk konsep CMECAR yang menggunakan tekanan seperti ini, diusahakan untuk terdapat faktor-faktor keamanannya, faktor-faktor safety-nya. Semisal dilengkapi dengan pressure safety valve. Jadi semisal tekanan di dalam vessel itu sangat tinggi sekali, sangat over dari desain, pressure valve secara otomatis akan membuka aliran ke safety tank, sehingga tekanannya ada di dalam vessel nanti akan berkurang. Kenapa kok harus seperti itu? Misal vessel satu ini dibiarkan dalam kondisi tekanan yang berlebih, takutnya nanti akan terjadi ledakan. Sehingga diperlukan pressure safety valve yang otomatis akan membuka aliran jika terjadi tekanan yang tidak diinginkan. Nah, untuk komponen-komponen utama di CMECAR sendiri itu ada sumber energi yang merupakan reaksi yang membuat mobil bisa berjalan. Semisal mobil CMECAR ini sumber energinya itu baterai. Kalau mobil CMECAR ini sumber energinya yaitu tekanan. Yang kedua yaitu sasis. Fondasi mobil itu sasis seperti ini, sasis yang warna hitam. Lalu terdapat instrumentasi, contoh sederhananya itu ada pressure gauge untuk mengukur seberapa besar tekanan yang ada di dalam vessel. Lalu juga ada reaksi penghentian. Nah, reaksi penghentian itu reaksi yang buat mobil berhenti. Reaksi penghentian itu ada banyak jenisnya teman-teman. Misal kita ambil contoh itu menggunakan iodine clock reaction. Nah, konsep cara kerjanya iodine clock reaction itu sebagai berikut teman-teman. Nah, misal gambar berwarna biru ini merupakan laser ya teman-teman. Nah, yang warna hijau ini merupakan fotoreseptor. Nah, yang ada di sini itu ada, yang titik di sini itu ada Arduino. Nah, yang kotak berwarna putih ini merupakan larutan iodine. Nah, ketika si laser ini yang berwarna biru ini menembakkan cahaya ke larutan, ketika larutannya berwarna putih, teman-teman, maka larutan tersebut bisa ditembus oleh cahaya, sehingga fotoreseptor dapat menerima cahaya tersebut, lalu sinyal dari fotoreseptor akan dikirimkan ke Arduino. Nah, si Arduino nantinya akan menginstruksikan untuk tidak melepas arus listrik. Semisal ini sumber energinya, semisal ini baterai, maka si Arduino ini nanti memerintahkan untuk tidak melepas arus listrik. Kalau ini, dia melepas arus listrik teman-teman, karena larutan iodinnya sudah berwarna hitam, dan cahaya yang dihasilkan laser tidak bisa menembus larutan iodin, sehingga cahayanya tidak bisa diterima oleh fotoreseptor, maka fotoreseptor mengirimkan sinyal ke Arduino, si Arduino memerintahkan untuk melepas arus listrik. Nah, seperti itu teman-teman, cara kerja reaksi penghentian. Ada banyak jenis-jenisnya, selain iodin ada banyak, tidak hanya iodin saja. Nah, biasanya CMECAR itu ada sistem listrikannya, kabel-kabel. Nah, ini kan juga membutuhkan kabel-kabel teman-teman. Seperti itu. Propulsion mekanisme. Nah, sekarang kita membahas propulsion mekanisme. Propulsion mekanisme itu sumber energi suatu CMECAR untuk menjalankan CMECAR tersebut. Jenis-jenisnya ada 4 yang sering umum. Yang pertama-tama yaitu menggunakan konsep tekanan, yang kedua yaitu fuel cell. Nah, fuel cell ini merupakan alat yang penghasil energi listrik dengan bahan bakar gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, yang ketiga yaitu thermoelectric generator. Sesuai dengan namanya, kalau kita pisah-pisah, termo merupakan thermal, elektrik merupakan listrik, generator itu pembangkit. Jadi, merupakan pembangkit yang menghasilkan energi listrik melalui mekanisme thermal atau perbedaan temperatur. Di TEG ini ada sisi panas dan sisi dingin, teman-teman. Jika sisi panas dan sisi dingin ini digabungkan, maka si thermoelectric generator ini menghasilkan energi listrik. Nah, untuk jenis yang keempat yaitu menggunakan baterai. Baterai untuk CMECAR sendiri itu tidak boleh menggunakan baterai yang beredar di masyarakat atau baterai yang konvensional seperti baterai APC dan lain-lain. Tidak boleh. Teman-teman itu harus membuat sendiri. Kita beranjak ke sumber energi dengan menggunakan tekanan. Propulsion mekanisme dengan menggunakan konsep tekanan. Contohnya seperti ini merupakan CMECAR milik ITS Spectronics. Jadi CMECAR-nya ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu vessel. Vessel di sini tempat terjadinya reaksi. Kalau di Spectronics itu menggunakan reaksi seperti ini, H2O2 ditambah FeCl3 sebagai katalis, nanti menghasilkan gas hidrogen dan oksigen. Gas hidrogen dan gas oksigen ini itu akan menghasilkan tekanan yang ada di dalam vessel. Nah, ketika valve-nya ini dibuka, maka tekanan ini mengalir ke turbin, teman-teman. Nah, ketika turbin bergerak, di turbin ini juga dilengkapi oleh rantai yang terhubung oleh bahan penggerak roda. Ketika turbin bergerak, maka
dan roda jam eker juga bergerak, sehingga jam eker dapat berjalan, teman-teman. Lalu di jam eker juga terdapat pressure safety valve. Nah, pressure safety valve ini fungsinya untuk apa? Jika tekanan yang ada di vessel pertama ini tidak terkontrol atau sangat berlebihan, maka si pressure safety valve ini nanti akan otomatis terbuka. Ketika otomatis terbuka, aliran tekanan yang ada di vessel 1 akan mengalir ke safety tank, sehingga tekanan yang ada di vessel 1 akan berkurang. Jika tidak ada pressure safety valve sama safety tank, itu nanti jika ada tekanan yang berlebihan di dalam vessel 1, maka akan terjadi ledakan. Dan ini yang sangat tidak diharapkan pada kondisi jam eker-jam eker. Kalau hal ini terjadi, maka teman-teman akan didiskualifikasi. Ada jam eker yang menggunakan sumber energi full cell. Full cell itu merupakan suatu alat penghasil energi listrik yang berasal dari bahan bakar gas hidrogen dan bahan bakar gas oksigen. Nah, cara kerjanya, ketika gas hidrogen dan gas oksigen ini masuk, maka akan bereaksi dengan anoda. Gas hidrogen akan menghasilkan setengah reaksi, dan gas oksigen bereaksi dengan katoda akan menghasilkan setengah reaksi. Nah, nantinya akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini akan menggerakkan dinamo mobil jam eker, teman-teman semua. Reaksi antara gas hidrogen dengan anoda dan reaksi oksigen dengan katoda itu nantinya akan menghasilkan produk berupa water dan panas. Oleh karena itu, teman-teman harus menyediakan reaktor untuk penampungan air ketika menggunakan fuel cell. Juga menyediakan reaktor untuk memproduksi gas hidrogen. Juga menyediakan reaktor untuk memproduksi oksigen. Contoh reaksinya gimana agar menghasilkan gas hidrogen? Contoh reaksinya seperti ini. Misal menggunakan bahan reaktan aluminium dan natrium NaOH dan juga air, nanti akan menghasilkan NaAlO2, itu berupa padatan, dan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini nanti akan dialirkan ke fuel cell. Nah, bagaimana cara memproduksi O2? Ya, teman-teman lakukan saja seperti konsep memompa ban. Anggap saja ini reaktor 2-nya itu ban sepeda motor teman-teman. Nah, teman-teman pompa reaktor 2-nya menggunakan udara. Nah, di udara sendiri itu terkandung 20% oksigen. Nah, nanti udaranya ini diinputkan ke fuel cell. Seperti itu, teman-teman. Jika mobil jam eker teman-teman itu menggunakan fuel cell, itu bisa membeli di website horizoneducational.com. Nanti ada jenis-jenis fuel cell sesuai dengan spesifikasi yang akan diinginkan teman-teman. Harganya itu sekitar 44 euro, teman-teman. Nah, ada juga sumber energi jam eker yang menggunakan konsep thermoelectric generator. Nah, thermoelectric generator itu sendiri itu apa? Sesuai dengan namanya, teman-teman. Thermo itu merupakan thermal, elektrik itu listrik, generator itu pembangkit. Maka pembangkit yang menghasilkan energi listrik menggunakan konsep thermal, perbedaan panas dan dingin. Nah, ini teman-teman, gambar thermoelectric generator, teman-teman. Ini berbentuk persegi, terdapat dua sisi, ada sisi panas, dan di bawahnya ini ada sisi dingin. Nah, sisi panas ini ditempelkan pada reaksi yang menghasilkan panas ya, yang eksotermis. Dan yang sisi dingin nantinya akan ditempelkan pada reaksi yang menghasilkan endotermis. Nah, komponen-komponen apa saja yang diperlukan jika teman-teman menggunakan konsep thermoelectric generator? Ada 3, teman-teman. Teman-teman perlu menyiapkan thermoelectric generator, heatsink, dan thermal pasta. Langkah-langkah untuk menginstalasi thermoelectric generator itu seperti ini, teman-teman. Tadi teman-teman harus menyiapkan heatsink, harus menyiapkan pasta, dan harus menyiapkan thermoelectric generator sendiri. Di bagian permukaannya heatsink, bagian persegi panjang ini, itu teman-teman olesi dengan pasta thermal. Setelah itu, thermal electric generatornya dipasang di permukaan yang telah diolesi thermal pasta tadi, teman-teman. Ketika thermal electric generatornya sudah teman-teman pasang, semisal yang bagian atas itu merupakan sisi panas, teman-teman. Nah, ini sisi panas, dan yang bagian yang bawah itu sisi dingin. Nah, di percobaan YouTuber ini menggunakan air panas, teman-teman. Jadi, sisi atasnya ini merupakan sisi panas, dan sisi yang bawah ini merupakan sisi dingin. Thermal electric generatornya terletak di tengah-tengah antara sisi panas dan sisi dingin. Nah, ketika diukur, teman-teman, oleh seorang YouTuber ini menghasilkan tegangan 1,46 volt. Nah, kira-kira ini jika digunakan untuk menggerakkan dinamo, maka masih kurang, teman-teman. Butuh tegangan yang lebih besar.
sekitar 6 volt. Maka yang harus teman-teman lakukan, membeli thermal electric generator yang banyak teman-teman. Heatsink yang banyak juga, thermal electric generator yang banyak juga, agar dapat menghasilkan tekanan dan arus listrik yang besar untuk menggerakkan dinamo. Nah, seorang YouTuber ini menggunakan heatsink dan thermal electric generator sebanyak 9 buah teman-teman. Lalu ia pasang, lalu diolesi thermal pasta, dan dipasang thermal electric generatornya. Nah, untuk rangkaian listriknya itu seperti ini teman-teman. Di thermal electric generator itu kan ada 2 kabel teman-teman. Hitam ini positif, yang merah ini negatif. Yang merah yang positif tadi itu sebagai awalan, lalu yang hitam tadi disambungkan ke thermal electric generator berikutnya. Disambungkan terus hingga seperti ini. Ketika dilakukan percobaan, sisi atas ini merupakan sisi panas dan sisi bawah ini sisi dingin. Kebetulan si YouTuber ini menggunakan sisi dinginnya dengan bantuan udara teman-teman. Jadi sisi dinginnya itu udara yang dibantu dengan kipas, sedangkan sisi panasnya itu menggunakan air yang mendidih sehingga menghasilkan 5,75 volt. Nah, ini sekiranya cukup untuk menggerakkan dinamo teman-teman. Maka yang teman-teman akan butuhkan itu thermal electric generator sebanyak 9 buah nantinya. Untuk harga dari thermal electric generator bisa teman-teman cek di Shopee, berkisar di antara 30 ribuan. Nah, konsep jam ekarnya itu seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada sisi dingin, ada sisi panas. Kebetulan si jam ekar ini menggunakan sisi panasnya dengan reaksi CaO per 2O. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, jika CaO bertemu dengan H2O, maka menghasilkan reaksi eksotermis, yaitu melepaskan panas. Nah, hal itu digunakan sebagai sisi panas, dan sisi dinginnya ini kebetulan menggunakan natrium klorida garam yang ditambahi dengan es krim sebagai sisi dingin. Nah, thermal electric generatornya ditempatkan di antara sisi panas dan sisi dingin di sini. Kita lanjut ke jam eker yang menggunakan mekanisme baterai. Sumber energinya itu baterai. Contohnya itu biasanya yang digunakan yaitu menggunakan aluminium air baterai, teman-teman. Itu terdapat anoda dan katoda. Nah, di anodanya itu terjadi setengah reaksi sebagai berikut, dan di katodanya terjadi setengah reaksi sebagai berikut, sehingga total reaksinya seperti ini, teman-teman. Menghasilkan 2,71 volt. Nah, tegangan ini kalau jika menggunakan satu baterai saja tidaklah cukup, teman-teman. Maka teman-teman harusnya bisa menghasilkan 6 volt dengan menggunakan jumlah baterai semisal 6, 9, dan lain-lain. Nah, aluminium air baterai ini tidak bisa dicas ulang, teman-teman. Ketika reaksi ini terjadi, maka reaktan aluminium akan mengalami degradasi. Maka sumber energi listrik jika aluminiumnya ini tidak ada, maka tidak bisa menghasilkan energi listrik, teman-teman. Teman-teman perlu mengganti aluminium kembali. Nah, ini contoh jam eker yang menggunakan aluminium air baterai. Ini kebetulan baterainya sejumlah 15 buah, menghasilkan 7 volt dengan arus listrik 2,5 ampere. Nah, jika teman-teman ingin membuat aluminium air baterai, caranya seperti ini. Saya tampilkan sebuah video. Nah, yang teman-teman siapkan itu natrium hidroksida, aluminium, kertas, lalu karbon elektroda. Nah, untuk membuat karbon elektroda sendiri itu mudah, teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu menyiapkan. Nah, ini air katodanya. Jadi air katodanya ini cara membuatnya mudah sekali. Teman-teman siapkan kawat saring seperti bentuknya seperti ini. Lalu teman-teman siapkan lem. Lalu siapkan karbon aktif juga. Langkah selanjutnya, teman-teman lem kawat saringnya dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Lalu ditaburi karbon aktif, teman-teman. Seperti itu, mudah sekali bukan? Nah, ini menggunakan kertas saring sebagai membran. Jadi nanti teman-teman siapkan kertas saring. Nah, terus diberikan aluminium anoda juga. Ini merupakan aluminium foil yang biasanya terdapat di bungkus keju. Itu ada aluminium foil. Lalu kertas saring. Lalu katoda. Nah, jangan lupa dikasih larutan natrium klorida. Natrium NaOH.
Nah, baterai yang telah dibuat tadi ditambahkan larutan NaOH. Nah, setelah diukur menghasilkan 1,51 volt. Nah, sehingga dapat menggerakkan dinamo, teman-teman. Nah, ini merupakan reaksi anodanya. Ini merupakan reaksi setengah reaksi katodenya. Total reaksinya seperti ini, teman-teman. Jadi itu cara membuat aluminium baterai. Kita lanjut ke stopping mekanisme. Merupakan reaksi yang membuat mobil teman-teman itu berhenti, teman-teman. Nah, ada beberapa jenis. Ada iodine clock reaction, ada yang menggunakan vitamin C, ada yang menggunakan magnesium strip yang dijatuhkan larutan HCl untuk memberhentikan mobil, ada yang menggunakan hydraulic pressure. Nah, ini merupakan stopping mekanisme yang menggunakan iodine. Disiapkan laser, disiapkan larutan iodine, disiapkan fotoreseptor, Arduino, dan dinamonya. Ini merupakan sumber energi, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang tekanan, baterai, fuel cell. Nah, cara kerjanya itu seperti spektrofotometri, teman-teman. Nah, ketika laser ini menghasilkan energi cahaya, lalu menembus larutan, yang kebetulan larutan ini berwarna kuning, maka cahaya tersebut akan ditembus oleh cahaya laser tadi, sehingga nantinya akan diterima fotoreseptor, teman-teman. Nah, fotoreseptor ini jika menerima cahaya akan mengirimkan sinyal ke Arduino agar tidak memutus arus listrik, sehingga dinamo ini tetap berjalan, tetap bergerak. Bahan-bahan untuk membuat larutan iodine itu ada dua bahan, teman-teman. Ada larutan A, ada larutan B. Larutan A itu berisi komponen-komponen sebagai berikut: potasium, ini. Lalu untuk komponen B ini berisi O2, glacial acetic acid, dan water. Dicampur, nantinya kedua larutan A dan larutan B ini akan dicampur. Setelah dicampur dalam kondisi bening, maka dinamo ini akan bergerak, teman-teman. Nah, jika setelah beberapa saat si larutan iodine ini berubah warna menjadi hitam, maka cahaya tidak dapat diteruskan ke larutan iodine dan fotoreseptor tidak akan menerima cahaya, sehingga fotoreseptor nantinya akan mengirimkan sinyal ke Arduino untuk memutus arus listrik, sehingga dinamo teman-teman tidak bergerak kembali, tidak berjalan. Stopping mekanisme selanjutnya menggunakan magnesium strip yang dijatuhi asam klorida untuk memberhentikan mobil. Jadi komponen-komponen yang dibutuhkan itu buret, asam klorida, keran, lalu kabel yang telah dialiri listrik dan dihubungkan ke magnesium strip sebagai konduktor, lalu dihubungkan lagi ke kabelnya. Nah, ketika keran ini dibuka, teman-teman, maka asam klorida akan jatuh ke bawah dan bereaksi dengan magnesium strip. Ketika bereaksi, maka magnesium strip ini terdegradasi, teman-teman. Seperti pada gambar ini, terdegradasi, berlubang, nantinya arus listrik yang berasal dari kabel tidak dapat dialirkan ke kabel berikutnya, sehingga ini merupakan bentuk pemutusan arus listrik. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini merupakan jam ekar yang menggunakan magnesium strip yang dijatuhi larutan HCl. Jadi ini merupakan buretnya yang berisi HCl, ini ada kerannya. Nah, ini ada kabel yang terhubung oleh listrik yang dihubungkan magnesium strip. Nanti larutan HCl-nya akan jatuh ke magnesium strip dan akan degradasi magnesium strip. Jika magnesium stripnya ini terdegradasi, maka aliran listrik akan terputus, teman-teman. Nah, ada mekanisme penghentian yang menggunakan hydraulic pressure, teman-teman. Nah, ada komponen yang dibutuhkan yaitu vessel, yang kedua yaitu hidrolik, yang ketiga yaitu saklar. Nah, ketika reaksi kimia yang terjadi vessel ini masih belum terjadi, maka tekanan yang dihasilkan ini belum signifikan, teman-teman. Nah, ketika terjadi reaksi kimia, maka tekanan yang terjadi itu cukup signifikan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berwarna merah ini, merupakan tekanan yang dihasilkan oleh reaksi kimia yang terjadi di vessel ini, lalu akan mendorong hidrolik ke atas. Nah, larutan hidrolik berwarna biru ini nanti akan mengalir ke liquid hydraulic storage tank. Nah, ketika si hidrolik ini terdorong ke atas, teman-teman, karena pengaruh tekanan pada reaksi kimia di vessel ini nanti, itu akan menekan tombol saklar, sehingga akan memutus arus listrik. Seperti itu.
saya cantumkan contoh poster jam ekar. Biasanya di kompetisi jam ekar itu diwajibkan untuk membuat poster. Nah, biasanya itu terdiri dari propulsion mekanisme. Propulsion mekanisme merupakan sumber energi dari jam ekar tersebut. Jadi teman-teman jelaskan sumber energinya itu apa, apakah baterai, apakah tekanan, apakah menggunakan fuel cell, apakah menggunakan thermoelectric generator, lalu komponen-komponen yang dibutuhkan dalam menjalankan sumber energi tersebut, lalu teman-teman jelaskan reaksi yang terjadi untuk menghasilkan sumber energi tersebut. Lalu jika teman-teman contohnya seperti ini menggunakan banyak sel, nah teman-teman hitung setiap sel itu menghasilkan berapa tegangan. Kalau misal ada 7 sel atau 7 baterai itu tegangannya berapa, teman-teman jelaskan. Lalu menghasilkan arus listrik berapa. Lalu di poster juga membahas vital design. Nah, fokusnya ada di sasis. Nah, sasisnya teman-teman itu menggunakan bahan dari apa? Teman-teman jelaskan. Lalu gambar atas dan gambar bawahnya itu, gambar atas dan gambar tampak sampingnya itu seperti apa? Teman-teman jelaskan. Lalu ini sirkuit diagram. Sirkuit diagram merupakan aliran-aliran elektrik, komponen-komponen elektrik. Itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman jelaskan. Jika menggunakan stopping reaction dengan iodine, itu pastinya dibutuhkan Arduino Uno. Lalu baterai untuk menghidupkan lasernya. Nah, seperti itu teman-teman jelaskan di sini. Lalu ada stopping mekanismenya, teman-teman jelaskan menggunakan jenis stopping mekanisme seperti apa. Misal menggunakan vitamin C, ditulis vitamin C. Lalu bahan-bahan untuk melakukan stopping mekanisme itu seperti apa, teman-teman jelaskan. Lalu reaksi yang terjadi di stopping mekanisme itu teman-teman jelaskan juga. Lalu hasil percobaan teman-teman jika volume vitamin C ini dijadikan variabel berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, ini dilakukan regresi juga pada Excel. Lalu fitur unik mobil teman-teman, semisal memiliki kecepatan berapa, lalu apakah harganya itu murah, teman-teman cantumkan juga. Lalu dicantumkan juga dampak safety dan environmental. Contoh di jam ekar teman-teman ini menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, maka environmentalnya itu juga dapat, safety-nya itu juga dapat. Atau di mobil jam ekar teman-teman itu menggunakan pressure safety valve, teman-teman jelaskan juga untuk mencegah terjadi tekanan, kelebihan tekanan yang ada di vessel, digunakan pressure safety valve. Seperti itu teman-teman. Nah, ini poster yang berikutnya sama seperti yang tadi. Nah, sekian dulu presentasi dari saya mengenai jam ekar. Nah, selanjutnya kami dari tim RNP memberikan tugas kepada teman-teman untuk membuat konsep desain jam ekar. Tugasnya seperti ini teman-teman. Teman-teman membuat pradesain jam ekar. Nanti nama jam ekarnya terserah teman-teman seperti apa. Jangan lupa isikan nama dan NIM teman-teman. Lalu teman-teman isikan abstraknya juga. Nah, abstrak itu merupakan rangkuman dari bab 1 eksperimental. Nah, di bab 1 tentang eksperimental ini, teman-teman itu membahas tentang hal-hal yang akan diuji oleh teman-teman. Poin pertama itu membahas material. Itu teman-teman jelaskan bahan reaksi utamanya itu seperti apa, bahan reaksi penghentiannya itu seperti apa, teman-teman jelaskan. Nah, mobilnya itu menggunakan sasis dengan bahan seperti apa, lalu sumber energinya itu seperti apa, teman-teman itu jelaskan. Lalu di poin kedua yaitu tentang sumber energi. Nah, di mobil jam ekar teman-teman ini menggunakan reaktan apa saja untuk menghasilkan sumber energi, teman-teman. Lalu karena ini di bab 1 eksperimental, maka teman-teman harus menjelaskan cara untuk menguji jam ekar tersebut, khususnya menguji sumber energinya. Ini yang poin yang ketiga yaitu stopping mekanisme, reaksi penghentian, bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa. Lalu karena ini termasuk bab 1 eksperimental, maka teman-teman harus menjelaskan metode untuk menguji reaksi penghentiannya. Itu metodenya seperti apa, cara-caranya itu seperti apa. Contoh ini, jarum suntik dipasang di atas wadah sekitar 10 mili HCl diinjeksikan dan bla 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 seperti itu. Nah, di bab 3 ini teman-teman membahas hasil eksperimental. Nah, poin pertama itu teman-teman membahas desain jam ekarnya. Desain jam ekarnya itu seperti apa, dimensinya itu berapa, bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa, desain sasisnya itu seperti apa, dimensi reaktornya itu seperti apa,
lalu gambar CMECAR teman-teman itu seperti apa, lalu desain reaktor CMECAR teman-teman itu seperti apa, teman-teman jelaskan. Nah, semisal teman-teman melakukan pengujian pada CMECAR teman-teman, semisal pengujian tegangan, teman-teman ingin menguji nih, dari variabel waktu yang ditentukan itu menghasilkan tegangan berapa. Nah, ketika teman-teman dapat hasilnya, maka teman-teman lakukan regresi di Excel sehingga dihasilkan rumus seperti ini. Nah, karena teman-teman ini belum memiliki mobil CMECAR untuk dilakukan pengujian, maka teman-teman melakukan tinjauan literatur saja. Misal ada literatur milik orang lain, teman-teman kopas terlebih dahulu saja. Selanjutnya membahas reaksi penghentian. Misal reaksi penghentian teman-teman itu menggunakan konsentrasi Na2SO3. Nah, teman-teman ini ingin menguji variabel konsentrasi Na2SO3 ini menghasilkan waktu CMECAR berjalan berapa. Semisal konsentrasi Na2SO3-nya 0,04, maka CMECAR berjalan berapa detik. Semisal konsentrasi Na2SO3-nya ini 0,06, maka CMECAR berjalan berapa detik. Nah, itu hasil-hasil ujinya teman-teman plotting di Excel, lalu teman-teman buat regresi sehingga didapatkan rumus seperti ini. Nah, jika terdapat aliran-aliran listrik, maka teman-teman juga desain sirkuitnya seperti ini. Lalu sebutkan juga faktor environmental dan safety mobil CMECAR teman-teman. Semisal mobil CMECAR teman-teman memiliki pressure safety valve untuk mencegah terjadinya tekanan yang berlebih pada vessel, teman-teman sebutkan. Lalu MSDS dari bahan-bahan reaksi kimia sebutkan juga. Lalu dampak lingkungan sebutkan juga. Untuk fixed cost dan working cost ini, fixed cost ini membahas berapa harga yang dibutuhkan dalam memproduksi CMECAR. Dan working cost ini berapa harga yang dibutuhkan jika teman-teman itu menjalankan CMECAR. Karena CMECAR itu kan ada propulsion atau sumber energi, itu bahan-bahannya, misal NaOH, HCl itu berapa teman-teman total. Lalu di stopping mekanisme ada iodin teman-teman total juga, sehingga menghasilkan nilai working cost. Kalau fixed cost ini merupakan harga teman-teman dalam memproduksi CMECAR. Misal di CMECAR tersebut ada reaktor, vessel, ada pressure gauge, ada sasis. Nah, itu harganya semuanya totalnya itu berapa. Bab 3 kesimpulan itu membahas tentang rangkuman dari hasil eksperimen teman-teman. Contohnya seperti ini. Seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika teman-teman kurang paham tentang materi-materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa berdiskusi di grup tim CMECAR. Nantinya akan saya balas. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.